Holy Spirit, follow me now. Terhubung dengan Roh Kudus lebih lagi, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Shalom. Berapa banyak di antara saudara yang merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dalam pujian penyembahan? Amin. Saudaraku, kita sudah terbiasa memang setiap tahun kita akan merayakan ibadah Natal, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus. Tapi enggak semua gereja memang merayakan hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Padahal itu salah satu momen yang saya pikir sangat krusial buat gereja. Karena Kisah Rasul 2 adalah momen di mana gereja lahir. Jadi ada beberapa gereja yang merayakan dan tujuannya adalah supaya mereka kembali membawa jemaat untuk menyadari peranan dari pribadi-pribadi Roh Kudus ini. Saya rindu pada hari ini untuk menyampaikan satu tema yang sama supaya kita kembali bergairah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Saya ingin mulai dengan membacakan kepada saudara satu ayat firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-3. Dikatakan begini, saudara. Kepada mereka, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, katakan 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Apa saya meninggal ketika saya SMA, saudara? Apa saya meninggal ketika saya SMA? Saya ingat waktu itu dia meninggal di Hasan Sadikin, usianya 53 tahun. Saya melihat dia menghembuskan nafas di depan mata saya dan meninggal. Saya ingat ketika dia meninggal, ada satu nyanyian yang tiba-tiba seperti memenuhi ruangan. I will trust in you, I will trust in you. Let the weak say I am strong in the name of the Lord. Memenuhi ruangan, nangis. Tapi tangisan kesedihan, saudara. Karena saya kehilangan seseorang yang saya sayang. Itu tangisan karena saya kehilangan seseorang yang saya rasa berharga dan berarti buat saya, walaupun kadang ngeselin. Namanya juga orang tua lah ya. Dimarahin, dipukul. Tapi itu tangisan yang real dari seorang anak laki-laki, anak pertama dari 5 bersaudara yang kehilangan papanya, dan saya nangis. Tetapi sesudah itu ya sudah, namanya juga orang sedih, paling kehilangan papa, ya sudahlah ya. Ada tangisan kedua yang muncul setahun kemudian. Menangis sama karena papa meninggal, tapi setahun kemudian tangisan itu keluar lagi. Tapi tangisan ini bukan tangisan karena saya kehilangan orang yang saya sayang, karena itu sudah di peristiwa yang di rumah sakit, di rumah duka itu. Ini tangisannya beda. Ini tangisan ketika saya harus keliling komplek perumahan jualan kain pel untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini tangisan ketika kami gak bisa bayar uang kontrakan dan saya harus keliling-keliling cari rumah kontrakan. Ini tangisan yang berbeda. Ini tangisan di mana saya merasa gak berdaya karena kehilangan dia. Ini tangisan yang berbeda karena tangisan ini muncul dengan rasa pahit. Kalau waktu di rumah sakit saya gak pahit sama Tuhan. Saya rasa hadirat Tuhan kuat. Saya rasa Tuhan memenuhi ruangan. Tapi tangisan kedua adalah tangisan yang disertai dengan rasa pahit. Dan di situ saya marah sementara saya keliling kompleks jualan. Saya nggak bisa lulus SMA nggak bisa kuliah. Saya keliling kompleks jualan kain pel dari rumah ke rumah, panas-panasan. Saya dapat uang makan 20.000 dalam sehari. Saya nggak pakai itu buat makan. 20.000 itu saya simpan dan nanti saya kasih ke mama saya kalau saya pulang ke rumah. Mih, karena lumayan buat beli beras, beli telur. Mama saya waktu itu masih belum bisa bekerja. Adik saya masih kecil, masih sekolah. Karena beda 7 tahun sama saya. Itu tangisan beda, itu tangisan pahit itu. Itu tangisan benci, itu tangisan kecewa sama Tuhan.
Saya kecewa sama Tuhan karena kok ketika saya kenal dia dan ketika saya mulai sungguh-sungguh menyala-nyala dalam dia masa SMA, kan saya bergerak di pelayanan pemuda di GKKD, saudara ya. Orang-orang GKKD itu gila-gila zaman itu. Turun ke alun-alun, jebar traktat, beritain Injil. Itu saya itu, saudara. Saya pahit karena menyadari bahwa ternyata seperti ini yang saya alamin. Saya ingat sementara jalan keliling kompleks, saya bilang katanya anak yatim dipelihara oleh Allah. Tapi saya nggak merasa ada peliharaan dari Tuhan. Saya ingat ketika sekali waktu disuruh nyari rumah sama mama saya karena kami udah gak bisa bayar uang kontrakan. Dan saya harus dengan rendah hati meminta kepada seorang untuk saya boleh tinggal di rumahnya yang sudah hancur. Rumput sudah tinggi naik, rumput liar, asbes sudah jatuh, udah kayak rumah setan aja, saudara. Ya, nyaho, rumah setan, tah, begitu rumah setan. Bukan nyaho, harusnya terang, gitu ya. Terang ya kata siapa, Ibu Lina ya, mana Ibu Lina orang Garut teh? Ibu Lina mana pasti bahasa Sundana halus satunya, nyaris oge bentes Ibu Lina mah. Tah, so saya bilang sama yang punya rumah, kami nggak punya uang buat lanjut kontrak dan kami harus keluar rumah kontrakan. Boleh nggak saya tinggal di rumah ini? Ibunya bilang ya udah tinggal aja, tapi nggak ada listriknya, nggak ada air, cuman air pompa. Saya bilang nggak apa-apa ibu, mau tinggal sama siapa di rumah ini? Sama mama, sama adik-adik saya, ada 4. So saya mulai bersihin rumah, cabutin rumput, copotin asbes. Selama 2 minggu saya tidur di rumah itu. Mama saya nginep di rumah seorang pendeta dulu, karena udah harus keluar rumah kontrakan. Dan setelah 2 minggu saya bersih-bersih rumah, beresin rumah itu. Saya bilang sama mami saya, tinggal listrik nih yang belum. Dan Tuhan itu baik, dia pakai satu orang untuk kasih uang sama saya. Saya lupa, mungkin 1.500.000 atau 750.000, saya lupa. Zaman itu tahun 2000, ya tahun 2000-an lah saudara ya. Karena saya lulus SMA tahun 2002. Akhirnya listrik nyala. Saya bawa keluarga saya, kita tinggal di situ. Tapi itu pahit sekali. Kadang kita baru merasa kehilangan seseorang. Pahitnya itu bukan ketika orang itu meninggal atau pergi. Tapi ketika bertahun-tahun kita menjalani dan kita sadar berat hidup tanpa orang ini. Bener ya? Kita baru sadar sejak kamu meninggal saya harus urus anak. Dan capek berat saya ngurus anak ini. Sejak kamu gak ada saya bingung saya harus buat apa. Buat beberapa di antara kita kehilangan anak di ketika hal itu terjadi, anak kita meninggal, kita nangis karena kita kehilangan orang yang disayang. Tapi setahun kemudian kita gak lagi menangis karena kehilangan yang disayang. Kita menangis karena kita kesepian. Ketika Yesus mati selama 3 hari saudara, itu 3 hari yang sangat panjang buat murid-muridnya. Karena tidak satupun dari mereka yang berpikir dia bakal bangkit. Kalau saudara baca Alkitab. Baru nanti ketika mereka tahu mayatnya udah gak ada, mereka sadar ini yang dikatakan kitab suci. So mereka gak menyangka bahwa mereka akan kehilangan figur yang luar biasa ini. Figur yang sangat berarti ini. Tapi Yesus memang harus mengizinkan murid-muridnya merasa kehilangan dia supaya mereka belajar untuk pada akhirnya membuka diri bagi Roh Kudus. Kalau murid-murid gak pernah diajari rasanya kehilangan Yesus, mereka tidak merasa perlu kehadiran Roh Kudus. Kamu harus rasa dulu bagaimana rasanya kehilangan. Kamu harus rasa dulu bagaimana terluka. Kamu harus rasa dulu bagaimana rasanya ditinggal. Baru kamu sadar kamu perlu Tuhan. If you never feel lonely, you will never feel the need of the Holy Spirit. Kalau kita nggak pernah merasa mandak dalam pelayanan, kering dalam pelayanan, stres dalam pelayanan, putus asa dalam pelayanan, kita nggak akan menyadari kebutuhan kita akan Roh Kudus. Kita berpikir kita menjalani pelayanan itu sendirian. So kita kadang harus merasa mentok, hancur, tertinggal, kesepian, sendirian, supaya kita sadar bahwa kita perlu Roh Kudus. Makanya ketika Yesus bilang, aku mau pergi. Kamu harus tinggal di Yerusalem. Tunggu
sampai roh itu datang sama kamu. Dan mereka pasti tunggu, karena mereka gak mau mengulangi rasa sepi yang sama. Kalau hari ini kita sedang merasa tidak terkoneksi dengan Tuhan, kita sedang merasa tidak terhubung dengan Tuhan, saudara, jangan saudara cari obatnya dengan mencoba berteologi. Yang penting kan Tuhan ada di mana aja, Pak. Saya diberkati dengan gerakan Pentakostal. Karena Pentakostal itu memiliki satu cara berbeda dalam menyambut Allah. Ada satu orang teolog bilang begini, kalau orang-orang yang non Pentakostal, kita gampangnya begitu aja lah. Kalau orang-orang non Pentakostal menyambut kehadiran Allah itu sama seperti satu siswa di sebuah ruang belajar. Waktu mereka lagi belajar, Tuhan itu seperti guru yang buka pintu lalu lihat keadaan. Oke, lalu pergi. Mereka tahu Tuhan ada, mereka belajar sungguh-sungguh. Tapi orang Pentakostal menyambut Allah itu sama seperti seorang anak yang menyambut kedatangan papanya pulang. Daddy home, daddy pulang. Seperti anak saya, kalau saya pulang buka pintu, dia langsung lari peluk. So ekspresi seperti itu yang harusnya kita punya. Ekspresi ketika Allah hadir dan kita menyambut dia seperti seorang anak kecil. Jangan cuma Tuhan ada di sini, Tuhan harus memenuhi di sini. Amin. Jangan cuma di sini, harus memenuhi, harus penuh. Kita merasakan kehadiran dia. Dan kita tahu bahwa ketika kita tidak lagi mengalami itu, ini waktunya kita harus mulai kembali mendekat pada Tuhan. Saudaraku, berapa banyak di antara saudara hari ini yang pernah merasakan kehilangan, pernah merasa sendirian, pernah merasa lelah, capek menjalani semuanya dengan kekuatan saudara sendiri? Mungkin ini waktunya kita kembali berpartner dengan Roh Kudus. Karena cuma dia pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. So di Alkitab dikatakan bahwa selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid. Dan kalau saudara baca di Alkitab saudara akan mendapati sesuatu yang menarik. Selama 40 hari sejak dia bangkit, tidak satu mujizat pun dia buat. Dia gak lagi membuat orang buta melihat. Dia gak lagi membuat orang lumpuh berjalan. Dia gak lagi melakukan mujizat, saudara. Gak tercatat satupun sejak Yesus bangkit dia buat mujizat. Kenapa? Padahal kan kalau dia mau mengambil kesempatan itu, dia bisa lebih terkenal dari sebelumnya. Bayangkan ada sebuah KKR yang tertulis, hadirilah KKR bersama Yesus Kristus yang kamu salibkan terus bangkit. Berapa banyak orang yang mau datang ke KKR itu? Hah, itu yang katanya disalib kemarin? Maknya. Benar. Ayo. Wah, itu bisa ribuan, bahkan mungkin jutaan orang hadir untuk menyaksikan orang mati bangkit. Orang yang disalib mati hidup lagi. Tapi kenapa Yesus gak mengambil pilihan itu, saudara? Kenapa Yesus gak ngambil pilihan tersebut? Pilihan untuk menjadi terkenal, untuk menjadi besar, untuk menjadi hebat, untuk bangun mega church. Kenapa gak dia pilih pilihan itu? Karena ketika dia lihat murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia, mereka hancur. Dan Yesus sepertinya bilang begini, hey, ada yang lebih penting dari pelayanan, kamu. Kamu lebih penting dari pelayanan. Gereja gak boleh pakai orang. Kamu gak boleh dipakai orang. Kamu harus dihargai sebagai pribadi, manusia. Yang punya jiwa, yang bisa lelah, yang bisa lemah, dan perlu dibakar oleh Roh Kudus. Gereja gak boleh paksa kamu terus pelayanan, tapi gak membakar roh kamu. Tapi itu yang terjadi dalam hidup kita. Kita diperah sama ministry. Kita disuruh kuat, disuruh hebat, disuruh terus pelayanan. Padahal kita lemah, dan kita gak diberi makan. Kita gak dibakar. Tapi kita disuruh terus berkorban. Jangkau
ubah orang, pulihkan orang, jamah orang. Tapi kitanya, siapa yang mau melayani kita? Siapa yang ada ketika api dalam diri kita mulai padam? Siapa yang mau menghembus Roh Kudus itu dalam diri kita untuk kita bangkit lagi? Gak ada. Akhirnya ada banyak orang pahit karena merasa dipakai, tapi tidak disayang. Makanya Yesus ketika lihat murid-muridnya satu menyangkal dia, ada drama di komunitas Yesus. Pertama, Yudas mengkhianati Yesus. Ketika dia ditangkap, murid-murid lari semua. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan Yudas bunuh diri. Next. Ini orang-orang yang kepahitan, kecewa, dikhianati. Ini orang-orang yang kesepian, kehilangan. Ini orang-orang yang hancur, yang gak punya lagi rasa percaya. Kalau Yudas aja yang dekat dengan saya bisa mengkhianati saya, apalagi kamu. Orang-orang ini sebenarnya bisa gak tetap dipakai Yesus pelayanan? Bisa. Yesus masih bisa bilang begini, Petrus, mau kamu hancur, berantakan, lagi terluka, lagi pahit pelayanan kamu. Bisa. Yesus bisa bikin KKR, lalu bangun gereja yang besar, pelayanan yang megah, dan tetap memakai murid-muridnya. Murid-muridnya juga mungkin bakal bangkit dan berusaha untuk pelayanan. Tapi bayangkan orang-orang yang melayani adalah orang-orang yang terluka, yang pahit. Bayangkan orang yang melayani masih hidup dengan rasa bersalah seperti Petrus. Dan tanpa sadar itulah yang kita ulang bertahun-tahun. Kita melayani dengan orang-orang yang sedang terluka, sedang lelah, sedang menderita, sedang capek, sedang sakit. Bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan nggak mau. Pertanyaannya bukan bisa dipakai apa enggak, Pak. Pertanyaannya Roh Kudus mau apa enggak? Kalau Roh Kudus nggak mau memakai saudara, bukan karena saudara nggak qualified, tapi karena dia mencintai saudara lebih daripada pelayanan itu sendiri. Kalau bos saudara di perusahaan, dia nggak peduli dengan keadaan jiwa saudara. Kamu kerja, itu bos di perusahaan. Tapi Allah kita bukan bos perusahaan, Allah kita Bapa, amin. Dia Bapa yang baik, dia mengasihi jiwa kita, dia sayang sama kita, dia memperhatikan kita, dia peduli dengan keluarga kita, dia peduli dengan anak-anak kita, dia peduli dengan kesehatan jiwa kita. Kalau dia nggak peduli dengan kita, dia akan tetap pakai kita melayani. Walaupun udah bisa-bisa hancur-hancuran. Tanpa sadar, ketika keluarga kita berantakan, siapa yang kita salahin? Pelayanan. Waktu istri dan suami gak lagi intim, siapa yang kita salahkan? Pelayanan, gereja. Padahal kalau kita mau tanya Roh Kudus mungkin bilang begini, istirahat sebentar. Istirahat sebentar. Yesus bilang orang miskin akan selalu ada bersama dengan kamu. Tapi aku tidak. Jiwa-jiwa terhilang di luar sana akan selalu ada. Suamimu gak akan selalu ada di sampingmu. Istrimu gak akan selalu ada di sampingmu. Anakmu satu saat akan pergi besar dan meninggalkan engkau. Bangun keluarga sendiri. Orang terhilang di luar sana akan selalu ada, saudara. But your family, enggak. So ketika akhirnya kita pelayanan habis-habisan. Kita korban habis-habisan dalam pelayanan. Kita melakukan yang terbaik, kita jangkau jiwa. Kita buat kebangunan rohani besar. Ketika kita kelelahan, kita kecapean, kita jatuh. Orang yang kita layani adalah orang pertama yang menghakimi kita. Orang yang sudah kita layani, orang pertama yang meninggalkan kita. Kok hamba Tuhan jatuh? Kok hamba Tuhan gagal? Lalu kalau kita jatuh terpuruk, kita mau pulang ke siapa? Gak ada yang terima kita. Karena orang-orang yang seharusnya kita sayang, kita jaga, kita abaikan. Saya melayani di Surabaya, ada seorang hamba Tuhan yang harusnya hari itu melayani. Tapi dia gak pelayanan, dia ambil
eh, jeda kayak cuti pelayanan kurang lebih 2 minggu 3 minggu. Selesai saya khotbah tentang Roh Kudus, dia maju, dia bilang, "Pastor boleh ngobrol sebentar nggak?" "Boleh Pak." Dia bilang, ngomong apa? "Saya hancur Pastor, hari ini hancur banget saya. Secara ekonomi saya berantakan, saya hancur. Tapi itu nggak apa-apa. Yang parah adalah begini Pastor. Istri sama anak-anak saya mau meninggalkan saya. Bahkan anak saya sendiri udah bilang begini, Papa mau kemana aja terserah." Saya bilang, "Kenapa bisa begitu Pak?" Oh, dia jawab, "Ini salah saya. Saya tahu saya salah." Saudara, sedahsyat apapun pelayanan saudara di luar, seberapa dahsyat pun saudara berkorban buat jiwa-jiwa di luar sana, Anda akan selalu ingin pulang ke rumah. Ya Pak Hando ya, pasti pengen pulang ke rumah. Kan orang yang menerima Anda apa adanya adalah orang yang di rumah. Kalau Anda perlakukan mereka juga dengan baik. Hari ini Yesus mengajari kita sesuatu. 12 murid ini bukan cuma karyawan Yesus. Bahkan bukan cuma murid. 12 ini sudah jadi anak buat dia. Dia sayang sama 12 walaupun yang satu akhirnya bunuh diri dan karena mengkhianati dia sayang. Saya percaya Yesus sedih ketika Yudas bunuh diri. Dia sayang orang-orang ini. Saya mau katakan sama saudara hari ini, Tuhan sayang sama saudara. Bagi Tuhan, kehilangan pelayanan tidak sebanding dengan kehilangan saudara. Kalau saudara mundur dari pelayanan, ada orang yang gantikan saudara. Tapi kalau saudara mundur dari Tuhan, saudara terhilang selamanya. Yang setuju katakan amin. Tempatmu di pelayanan bisa digantikan siapa saja. Entah lewat regenerasi, entah ditendang, tahu lah ya. Tapi tempatmu di dalam hati Allah tidak ada yang bisa gantikan. Dia mati buat engkau di kayu salib. Buat saudara. Saudara boleh kehilangan bisnis. Saudara bisa bangkit lagi selama saudara gak kehilangan Tuhan. Amin. Saudara sekarang boleh ditinggal oleh pasangan saudara, mungkin suami, oleh istri. Tapi kalau saudara tidak ditinggal Allah, saudara tidak meninggalkan dia, saudara pasti bangkit dan mampu menjalani kehidupan lagi. Makanya hari ini yuk kita sadar dulu. Tuhan mengasihi kita. Dan momen pencurahan Roh Kudus adalah momen di mana Tuhan ingin berkata kepada murid-murid, I will never leave you alone. Never. Aku gak meninggalkan kamu yatim piatu. Aku pergi. Dan aku akan mengutus Roh Kudus. Roh kebenaran, penghibur Parakletos. Nah, saya bersyukur karena sejak papa saya meninggal, Tuhan sudah memberikan kepada saya sedikit rasa pahit. Karena ternyata hidup itu begitu ya. Entah pahitnya pas SMA, entah pahitnya pas sudah kuliah, entah pahitnya pas sudah kerja, entah pahitnya pas sudah pelayanan. Si pahit bakal ketemu sama kita. Bedanya pahit ini dengan pahit yang suka terbang, pahit gitu adalah kalau dia dibilang pahit, dia bisa pergi saudara. Ya, tawon. pahit. Dia pergi. Pahit yang ini malah diusir datang. Tetapi Yesus mengasihi murid-murid sehingga dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hebat ya, Yesusnya bukan kita ya. Kalau Yesusnya kita paling begini, pengecut semua kalian ini ya. Katanya udah pelayanan 3 tahun. Kamu jagonya ngusir setan. Sekarang mewek, nakut. Enggak loh. Waktu Yesus mendapati murid-murid berkumpul dengan ketakutan, dia bilang, shalom. Dia bilang, damai sejahtera bagi kamu. Dia gak menghakimi. Karena dia tahu peristiwa itu peristiwa yang sangat dramatis dan traumatis.
Kalau di antara saudara sekarang yang sedang bersembunyi dalam ketakutan, dibelenggu dengan rasa bersalah, hancur, kecewa, pahit, dan saudara berpikir saya kayaknya gak mau pelayanan lagi. Saya mau bilang, Yesus ada buat saudara. Orang yang mungkin rekan pelayanan saudara bakal bilang begini, kamu gak boleh gitu, Tuhan udah baik sama kamu. Kamu gak boleh mundur dari pelayanan. Kamu tuh udah terlalu baik Tuhan sama kamu. Tapi kalau Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Siapa sih yang lebih mencintai kita dari Yesus? Gak ada. Gak ada yang lebih mencintai kita dari Yesus. Dan saking cintanya dia kepada kita, dia bilang begini, aku akan memberikan kepadamu pemberian yang baik. Katakan pemberian yang baik. Dan pemberian yang baik itu dia terjemahkan dengan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. So apa jadinya kalau kita jalani hidup ini tanpa menyerasakan penyertaan dari Roh Kudus itu? Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Saudara, kita bisa pahit, kita bisa kecewa sama siapapun. Sama gereja juga bisa, pendeta juga bisa. Di Instagram banyak yang kecewa sama pendeta. Bahkan ada sebuah fenomena baru yang saya lihat di Instagram, yaitu orang udah gak menghargai kamu pendeta apa bukan. Orang bisa langsung klik komen dengan nama Anda, kamu. Orang gak lagi bilang Bapak, enggak, Anda, kamu. Mereka udah gak peduli saudara pendeta. Gen Z itu gak peduli Anda pendeta. Gen Z gak peduli Anda pendeta. Mereka bisa komentar apa aja. Mereka udah gak tahu apa itu respect. Tapi kita gak boleh menghakimi, tapi kita harus belajar menyadari. Sudah betapa jauh dalamnya kita jatuh sebagai gereja dan sebagai orang Kristen. Sudah betapa dalam kita mengecewakan mereka. Dengan semua tindakan-tindakan kita yang jahat. Kita udah jadi pendeta yang jahat, kita jadi pendeta cabul, kita jadi pendeta pedofil, kita jadi pendeta pencuri, pembohong. Lalu kita marah ketika mereka pahit sama kita. Gak boleh. Kita harus datang sama Roh Kudus dan bilang, pulihkan lagi generasi ini. Dan pemulihan selalu dimulai dari bapak-bapak yang bertobat. Bapak-bapak harus bertobat supaya anak-anak bertobat. Karena hati anak-anak berbalik ke bapak, hati bapak berbalik ke anak. Kita harus bertobat lebih dulu sebagai hamba-hamba Allah yang senior. Kita harus sadar betapa jauhnya kita mungkin. Mereka lihat kita gak jadi teladan. Mereka lihat kita sibuk perang sinode, lempar-lemparan kursi. Mereka gak lihat teladan. Mereka lihat kita berlomba, siapa yang paling besar gerejanya. Mereka lihat kita komentar di Instagram, komentar gak benar. Dan mereka menghormati kita. Gua gak bisa, saudara. So ketika Yesus lihat orang-orang pahit ini, which is murid-muridnya sendiri, dia lakukan pendekatan yang lembut, tidak dengan menghakimi. Petrus, tapi dengan damai sejahtera buat kamu. Ada satu perempuan lagi di Alkitab yang berkata begini dalam Yohanes pasal 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Maka kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Ada seorang perempuan yang melewati pengalaman paling traumatis dalam hidupnya sebagai perempuan. Dalam tempo 24 jam, dia lihat orang yang sangat dia sayang diludahi, disakiti, dihina, direndahkan, ditelanjangi, dimahkotai duri, diarak,
Via Dolorosa, digantung, diolok-olok lagi, lalu mati. Kalau saudara adalah Maria Magdalena, sanggup nggak saudara lihat semua peristiwa itu dalam satu hari? Nggak sanggup. So ini ada perempuan yang jiwanya sudah tidak mampu karena dramanya begitu berat. Nah, perempuan ini boro-boro dibilang tuntaskan amanat agung. Kita nggak bisa ngomong sama perempuan ini jangkau jiwa, Bu. Melayani enggak. Ini hancur ini. Dan itu pagi-pagi benar dia datang, dia nggak mengharapkan Yesus bangkit. Udah hopeless perempuan ini, dia cuma pengen menangis di samping kubur. Dia cuma mau melakukan itu, menangisi ketidakberdayaannya sebagai perempuan. Tapi Yesus muncul di belakang dia dan bertanya, "Mengapa engkau menangis, Ibu?" Kalau kita dalam pelayanan, kita nggak bakal ditanya kenapa kamu nangis. Kita dibilangin, "Jangan nangis." Pelayan Tuhan nangis, cengeng. Tapi Yesus nggak begitu. "Ibu, kenapa kau menangis?" Saudara tahu bahwa kita hidup di masa di mana orang tidak memahami perasaan kita. Dan perasaan kita nggak penting. Yang penting lu kuat pelayanan, lu tetap kuat, tetap tangguh, cintai suami, cintai istri, tetap. Orang nggak menghargai ketika kita punya perasaan. Kan kita lagi bilang, saya nggak mampu lagi, saya capek, saya lelah. Nah Maria ini dia kelelahan. Dan Yesus mengajukan dua pertanyaan penting. Pertama, kenapa kamu menangis? Hari ini Tuhan lagi tanya sama saudara, kenapa kamu ragu? Bukan boleh ragu, bukan. Kenapa kamu ragu? Tuhan lagi tanya sama saudara, kenapa kamu mundur dari pelayanan? Bukan kenapa, bukan nggak boleh, bukan. Kenapa? Kamu mundur dari pelayanan itu kenapa? Kamu nggak ke gereja lagi, kenapa? Kamu nggak ke gereja lagi? Kenapa? Enak kan ditanya gitu kan? Ini yang sebelah ibu anaknya bukan? Enak nggak kalau mama nanya begitu? Adek, kenapa adek nangis? Adek, kok nilai adek sekarang di sekolah turun? Kenapa? Ada apa? Enak nggak ditanya begitu? Enak kan? Itu kan perasaan di mana orang tua lagi mancing. Kamu lagi rasa apa? Apa yang terjadi di sekolah sama kamu? Nah Tuhan tuh lagi bertanya sama kita. Kenapa kamu pahit? Bukan gak boleh pahit. Kenapa? Lah bilang. Seperti saya itu. Tuhan katanya cinta anak yatim. Mana buktinya? Tapi setidaknya sepahit-pahitnya saya masih ngomong sama setan bukan sama kuntilanak. Bener ya? Zaman sekarang generasi muda kalau pahit ngomongnya nggak sama Tuhan, mereka ngomong sama ChatGPT. Mereka ngomong sama ChatGPT dan Gemini AI. Tapi kita punya Tuhan. Sehingga dikatakan begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, dia belum sempurna di dalam kasih. Jadi bukan masalah boleh pahit atau enggak boleh pahit. Masalahnya kepahitan itu membuat engkau hidup di bawah hukuman. Bukan Tuhan yang hukum, bukan. Tapi kepahitan itu membuat engkau hidup di bawah hukuman. Engkau gak bisa bebas, gak bisa merdeka, gak bisa cinta Tuhan lebih dari apapun. Karena kepahitan itu memposisikan engkau seperti seorang yang terhukum. Bukan gak boleh marah, bukan gak boleh kecewa, bukan. Tapi itu semua kalau terus kita izinkan ada, kita berada di bawah hukuman. Dan orang hukuman gak bisa bebas. Jadi Yesus lagi bilang sama Maria, kalau kamu tetap hidup dengan luka itu, kamu hidup di bawah hukuman. Bukan aku yang hukum kamu, aku sayang kamu. But you put yourself under. Kamu
yang menempatkan dirimu di bawah itu. Makanya Yesus bilang sama perempuan yang kedapatan berzina apa? Aku tidak menghukum kamu. Aku tidak menghukum. Yang menghukummu adalah dirimu sendiri. Kita bisa terikat hutang, bisa. Karena banyak hal. Karena judul. Karena kebutuhan hidup. Tapi kalau kita dengar Tuhan bilang, aku gak menghukum kamu. Ya gak menghukum. Padahal layak dihukum gak? Layak. Pantas dihukum gak? Pantas. Tapi kalau Tuhan bilang, aku gak menghukum kamu, itu berarti dia mau memberi kita kasih karunia, kesempatan untuk bangkit. Ya kita bisa berzina, bisa. Selingkuh juga bisa. Bisa, kita bisa buat banyak dosa. Tapi ketika dia bilang aku gak menghukum kamu, artinya begini. Kalau kamu mau bertobat, menyadari kesalahanmu, menyadari keterpurukanmu dan datang kepadaku. Bukan penghukuman yang kamu dapat, tapi anugerah. Amin. Amin. Hari ini saudaraku, mau gak kita jadi orang-orang yang datang sama Yesus? Orang-orang lemah yang berkata kepada Tuhan, aku mau dikuatkan lagi. Orang-orang pahit yang datang kepada Tuhan dan berkata, sweet, sweet anointing flowing down to make you free like a mighty rushing stream. Sweet again, manis lagi. Karena dari wajah-wajahnya sih kita semua pernah pahit kayaknya ya. Mama gereja, sama gembala. Tapi dari wajah-wajahnya juga kita juga menjadi manis lagi. Karena roh yang lembut itu bekerja dalam kita. Amin. Amin. Saudara, pelayanan yang kuat tidak bisa lahir dari orang-orang yang lemah dan lelah. Enggak bisa. Memang sih kita bisa bilang, kan dalam kelemahan kuasa sempurna, yaitu konteksnya beda lagi dong saudara, kelemahan yang begitu. Kalau itu konteksnya Paulus berkata dia lemah secara fisik dan dia gak mampu. Dalam kelemahan kuasanya sempurna. Tapi mental Paulus bukan mental lemah. Ini orang mentalnya kuat sekali saudara. Dia bilang dalam badai, disiksa, ditindas, disesah, aku gak hilang pengharapan. Jadi pelayanan yang kuat gak bisa lahir dari orang yang lemah dan lelah. Nah bagaimana caranya kita mau buat pelayanan yang kuat kalau orang-orang yang ada bersama dengan kita sedang kelelahan dan sedang lemah. Lalu kita push mereka. Wah, itu mah kalau pakai bahasa Jerman, saya lama tinggal di Jerman, sakedik deui ngajeprut kata Pak. So kalau kita mau punya keluarga yang kuat, pernikahan yang kuat, pelayanan yang kuat, kehidupan yang kuat, kita harus kuat. Amin. Kita harus kuat. Kita harus jadi suami yang kuat, kita harus jadi istri yang kuat, kita jadi anak-anak yang kuat, kita harus jadi pemimpin yang kuat. Bagaimana caranya kita bisa kuat? Bukan kekuatan dari sini, tapi kekuatan yang dari atas. Dari roh, bukan dari jiwamu sendiri. From the Spirit. Itulah sebabnya Alkitab berkata dalam kitab 2 Timotius. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, yang kamu terima oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah tidak memberikan kepada kamu roh ketakutan, Timotius, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dalam kamu, kasih, dan pikiran yang tenang, sound mind dalam bahasa Inggrisnya. Jadi Timotius, aku gak bisa bersama dengan kamu, Paulus bilang. Sulit bagiku untuk bersama dengan kamu.
Aku sendiri terbelenggu. Tapi roh itu ada bersama dengan kamu. The Spirit is with you. Dan roh itu mau membangkitkan kekuatan dalam kamu. Roh itu ingin apa? Memenuhi engkau dengan kasih. Sehingga kekecewaan, setiap kepahitan, setiap kelelahan, setiap amarah, setiap kebingungan hilang. Karena kasih itu memenuhi engkau. Timotius, aku gak bisa bersama kamu. Timotius adalah seorang gembala muda yang punya potensi tapi sudah kehilangan keberanian. Konteksnya mengatakan bahwa dia merasa berat dengan beban pelayanan ini karena dia merasa nggak mampu untuk melakukannya. Dia terlalu muda. Ada orang-orang tertentu yang nggak suka dan mau menjatuhkan dia atau menggantikan dia karena dia qualified. So dia punya potensi tapi nggak punya keberanian. Kenapa nggak ada keberanian? Karena ketakutan itu menghisap semua kekuatan yang saudara punya. Di momen saudara takut, saudara lemah. Ketakutan, kalau John Bevere bilang begini, intimidasi adalah alat iblis paling hebat untuk membuat karuniamu nggak berfungsi. The moment you get intimidated, you cannot flow in the Spirit. So dia punya kepemimpinan, tapi tenggelam dalam ketakutan dan intimidasi. Dia punya hati melayani, tapi merasa nggak sanggup lagi menjalankan pelayanan. Ibu masih pengen melayani Tuhan? Masih Pak. Kenapa enggak? Nggak sanggup. Nggak bisa. Ibu masih sayang suami? Masih Pak. Kenapa nggak dipertahankan pernikahannya? Nggak bisa. Nggak sanggup. Kata kobarkan dalam bahasa Yunani memiliki arti meniup kembali bara api yang hampir padam. Saya kehilangan papa dan saya ingat masa-masa di mana saya masuk usia 40 tahun. Memang kalau dari wajah sih masih 28, saudara. Tapi saya masuk usia 40 dan itu usia di mana saya 40 itu berapa tahun yang lalu ya? Berapa tahun yang lalu ya? Itu ketahuan kan saya kan umurnya berapa. So saya waktu umur 40 saya benar-benar nangis. Masuk usia 40. Di mobil saya nangis. Di rumah nangis, lagi ngetik nangis. Nangis panjang hari itu. Di usia 40 itu. Dan salah satu yang saya katakan kok adalah begini, I wish you were here. Saya tahu bapak saya di sorga, tapi saya rasa hari itu lagi pengen dia ada di situ, ada bersama dengan saya. Saya merasa ketika Timotius sedang mengalami keterpurukan, dia mengharapkan Paulus ada di situ. Dia bilang sama Paulus mungkin begini, Bapak, aku berharap Bapak ada di sini. Bapak punya pengalaman pelayanan panjang Bapak. Tapi Bapak sekarang aku gak mampu. Aku harap Bapak datang dan menumpangkan tangan atas aku sekali lagi. Bapak gak usah ngomong apa-apa. Just put your hand upon me. And I will feel safe. Tapi udah gak ada bapaknya. Bapaknya gak bisa di situ. Bapaknya akan segera mati. Bapaknya bilang begini, waktuku sudah dekat. Aku sudah menyelesaikan garis akhir, aku sudah memelihara iman. Bapaknya cuma bisa tulis surat dan bilang, Allah tidak memberikan kepada kamu roh ketakutan. Itulah sebabnya saya baru ngerti penumpangan tangan sejak saya punya anak. Jadi ketika anak saya sekolah, sebelum dia masuk gerbang sekolah, pintu sekolah, saya akan tumpang tangan sama dia. Di depan orang-orang. Tumpang tangan.
terus masuk ke sekolah. Setiap hari antar anak sekolah tumpang tangan. Ini juga saya buru-buru pulang nanti, berhubung besok mau ngantar anak sekolah lagi, tumpang tangan pulang, berangkat sekolah. Nah, saudara pikir maksudnya apa? Maksudnya gini loh, ketika tangan ditumpang tangan atas seseorang, itu gak cuma sekedar kita lagi memberkati, tapi kita lagi bilang sama orang itu, I cover you. Covering kamu adalah saya. Makanya gak sembarang orang boleh numpang tangan, benar kan? Alkitab juga bilang gitu. Karena penumpangan tangan artinya aku mengcover kamu. Gak cuma mengimpartasi, tapi aku menjaga kamu. Aku mengawasi kamu. Kalau ada apa-apa sama kamu, kalau terjadi sesuatu sama kamu, aku jaga kamu. Dalam perjalanan kamu mungkin akan mengalami masa yang sukar. Kamu bisa punya pernikahan yang berantakan, ekonomi yang berantakan, bisnis yang kolaps, pelayanan yang hancur. Tapi aku ada. I cover you. I back you up. No matter what happen, aku jaga kamu. So pengertian itu yang saya dapat. Dan saya bisa mengerti kenapa Yesus sayang sama murid-muridnya. Sehingga di momen dimana dia mungkin akan segera meninggalkan mereka di minggu-minggu, di hari-hari terakhir, dia bilang begini. Dan sesudah berkata demikian, dia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dia bilang begini, hidup bakal berat. Kamu akan diserahkan ke hadapan pembesar-pembesar. Kamu akan dikhianati karena namaku. Tapi apapun yang terjadi sama kamu, aku jaga kamu. My hand is upon you. Senang gak ada orang yang ngawasin, yang jagain, yang menyertai kita. Amin. Itulah Tuhan buat kita. Itulah pemimpin yang sejati. Pemimpin yang mau jagai orang-orang yang dipimpin. Pemimpin yang mau menyertai mereka. Hari ini saudaraku, saya hanya ingin membawa kita semua untuk kembali merindukan Roh Kudus. Untuk kembali membawa diri saudara untuk mengenal Dia. Pulang dari tempat ini, karena saudara banyak juga yang sudah melayani kan. Yuk sama-sama dengan saya. Di rumah kita ingat lagi. Iya. Terus nyanyi lagu lama mungkin. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Saya mau tanya dulu, penasaran. Siapa yang tahu lagunya angkat tangan? Wah, emang Pentakosta klasik tuh agak berat sih emang saudara ya. Saya pelayanan 4 tahun di GPDI, di pedalaman. Jadi lagu-lagu Pentakosta klasik itu kita nyanyiin terus. Kemurahanmu, itu lagu-lagu lama. Lebih dari hidup. Ya. Lagunya simpel, liriknya pendek. Lagu sekarang liriknya panjang-panjang, capek ngapalin ini saya. Aduh, pusing. Udah bait pertama, bait kedua beda lagi liriknya. Udah lagu lama udah bener aja pendek-pendek lah. Penting fokus. Enggak, saya bercanda ya. Lagu baru juga emang kebanggaan zaman gitu. Cuma saya enggak suka lagu panjang-panjang terus harus ngapalin lagi. Saya suka tuh yang simpel, pendek. Haleluya 12 kali. Kalau kurang puas 13 kali boleh. Suka-suka saudara aja. Saudara mau mengalami Roh Kudus lagi? Kembali mengalami gairah akan Dia lagi. Because everybody can leave you at any time. But He will stay with you forever. Orang-orang tertentu memeluk saudara lalu menikam di belakang. Tapi Dia
memeluk dan menjagamu selamanya. Beri kemuliaan dulu buat Roh Kudus yang luar biasa. Mari bangkit berdiri saudaraku. Hari ini saya ingin mengajak saudara semua di momen ini untuk menjadikan Roh Kudus pusat perhatian kita, bukan hamba Tuhannya. Walaupun saya kadang beberapa kali kesini menyampaikan pesan profetik buat saudara, tapi hari ini saya cuma ingin kita semua menghargai Roh Kudus dan kembali mencintai Dia, menginginkan dipenuhi oleh Dia. Karena apalah artinya perkataan profetik kalau kita nggak penuh dengan Roh Kudus itu sendiri. Tapi kalau kita penuh, kita akan dikuatkan. Kasih itu akan mengalir dan pikiran kita akan menjadi tenang. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, ya Tuhan. Kemurahan-Mu, ya, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu, yes. Mari katakan sekali lagi dengan imanmu. Dia baik buat kita. Dia menyayangi kita. Dia peduli dengan kita yang melayani Dia. Dia tahu ketika kita lelah, ketika kita capek, ketika kita merasa kalah. Oh, kemurahan lebih dari hidup. Tekan dengan lembut, kemurahan-Mu. Ya Roh Kudus, makasih Roh Kudus.
kesaksian kami. Ini yang kami alami. Memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyatakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi, menyembah-Mu. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh Kudus, penuhi kami setiap waktu, setiap saat. Penuhi kami, Roh Kudus. Penuhi kami, Roh Kudus. Penuhi kami. Penuhi kami, Roh Kudus. Kami gak bisa jalan sendiri. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau mulai hari ini kita mau untuk kembali punya kerinduan untuk mengenal dan dipenuhi Roh Kudus, tahun ini akan menjadi tahun yang indah. Perjalanan kita gak akan lagi melelahkan seperti musim-musim yang lalu. Karena Roh itu membangkitkan kekuatan dalam engkau. Ini ambil komitmen untuk mulai membangun hubungan yang lebih intim dengan Roh Kudus. Supaya Dia tahu kita mencintai Dia lebih daripada mencintai pelayanan, pekerjaan, atau kenyamanan kita sendiri. Roh Kudus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah membuka mata kami untuk kasih yang besar itu. Kami bukan orang-orang yang dipakai, hanya sekedar dipakai. Kami orang-orang yang disayang oleh Roh Kudus.
kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa buat satu pasang aja ya saudara ya. Kita akhiri. Itu ibu yang bajunya hitam bulat-bulat, polkadot sama bapak. Iya, kacamata bapak, yang ibu polkadot. Iya bapak dan ibu. Udah pelayanan belum Pak Bu? Bapak ibu udah pelayanan belum ya? Pelayanan di gereja gitu atau? Iya ada pelayanan di gereja. Udah berapa lama pelayanan Pak Bu? Lumayan panjang, lumayan lama. Saya mau berdoa ya buat Bapak Ibu ya. Tadi sementara firman Tuhan disampaikan, saya lihat sepertinya kalian benar-benar membuka hati untuk Roh Kudus bekerja. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami, tapi setidaknya yang saya bisa lakukan hari ini adalah berdoa buat Bapak Ibu ya. Bisa boleh pegangan tangan Bapak Ibu, itu kan istrinya pasti di sebelah ya. Berdoa ya. Bapak yang baik, hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah tanganmu hari ini tertumpang atas mereka. Father, I release grace. Aku melepaskan kasih karunia. Kiranya turun atas hamba-hambamu ini Tuhan. Kamu mungkin sudah tidak sekuat dulu. Kamu mungkin sudah tidak sehebat dulu. Kamu mungkin tidak setangguh dulu. Tetapi untuk segala sesuatu ada musimnya. Aku berdoa di musim yang baru ini. Ada pekerjaan Roh Kudus yang indah. Yang sepertinya nggak relate dengan pelayanan, but it relate with the family. Ada pekerjaan Roh Kudus yang indah yang akan turun atas keluarga. Karena lewat pernikahan yang kuat ini akan ada banyak keajaiban Tuhan kerjakan. Karena itu jangan tawar hati. Ini sebuah pesan sederhana, tetapi rasakan kasih dan cinta Tuhan. Rasakan betapa Tuhan mengasihi kalian dan mencintai kalian. Buat Tuhan memandang kalian berharga. Ini musim yang baru. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah pekerjaan-pekerjaan yang indah dari Roh Kudus dinyatakan tahun ini atas keluargamu. Atas setiap orang yang kau kasihi. Aku berdoa supaya engkau menyadari Tuhan tidak pernah melupakan sepak terjang, perjuangan, pengorbanan, apapun yang kau tabur di musim yang lalu. Terima kasih Roh Kudus. Biar tanganmu tertumpang atas mereka. Dan engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang hadir hari ini. Hari ini kami hanya ingin bertemu dengan Roh Kudus. Mengalami Roh Kudus, dijamah Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Itu yang mau kami alami hari ini. Karena sebelum kita mengakhiri, mau ke saudara mengangkat tangan saudara, gak usah tinggi-tinggi, tapi dengan sikap terbuka. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, ya, pulihkanku, oh yes Holy Spirit, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh. Pulihkanku, bangkitkanku, pulihkanku, pulihkanku. Bapak terima kasih untuk hari ini. Dulu kami muda, sekarang sudah menjadi tua. Tapi tidak akan pernah kami lihat Tuhan meninggalkan kami. Kami akan tetap kuat bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan hari ini kami sadar, kalau kami dipenuhi oleh Engkau, kami dipenuhi dengan kekuatan, dipenuhi dengan kasih, dan kami siap untuk melangkah lebih jauh lagi bersama dengan Engkau. Saya berdoa supaya hari ini pelayananmu diteguhkan oleh Roh Kudus, perjalananmu diteguhkan oleh Roh Kudus, dan setiap hal yang pernah membuat engkau merasa lemah, merasa lelah pada hari ini hilang dalam nama Yesus. Setiap ketakutan, setiap intimidasi, setiap rasa bersalah, setiap penghukuman itu hancur dalam nama Yesus. Kita berjalan dalam kemerdekaan yang sempurna. Karena ternyata kita disayangi Tuhan. Lebih daripada pelayanan kita, Dia menyayangi setiap kita. Di dalam nama Yesus setiap orang yang disayangi